Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan kita adalah public speaking. Sebelum Ibu memulai, Ibu mau asesmen dulu atau menyamakan dulu start pengetahuan kita. Ada yang tahu di sini apa arti atau pengertian dari public speaking? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Oke. Siti Erifa. Iya, apa itu public speaking? Public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Artinya public speaking itu berguna untuk kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Dan kalau secara pengertian Siti Arifah tadi, berarti public speaking itu digunakan untuk seseorang yang tentunya menjadi pusat perhatian, kemudian memberikan pengetahuan, memberikan inspirasi dan pendapatnya kepada orang lain. Oke, selanjutnya public speaking yang sebenarnya. Memahami public speaking. Public speaking adalah bentuk komunikasi verbal antara seseorang pembicara dan sekelompok orang sebagai audiens dalam suatu acara atau kegiatan. Itu kalau secara formal. Tapi kalau untuk kita seperti ini sehari-hari, public speaking digunakan untuk memberikan kepercayaan, membangun komunikasi yang baik. Di samping itu untuk memulai adab atau sopan santun berbicara yang baik dengan menekan emosi seindah-indahnya. Itulah kenapa disebut sebagai seni berbicara. Nah, public speaking membutuhkan kemampuan persuasi, kreativitas, dan keterampilan berbicara yang baik. Sebenarnya saat kalian menguasai public speaking, saat kalian marah, kalian akan bisa milah ya mana kata yang baik untuk diucapkan. Itu kenapa orang-orang yang bisa atau memahami public speaking, mereka jarang marah dengan kata-kata kasar karena terbiasa untuk memikirkan kata-kata yang baik. Oke. Public speaking dapat dilakukan dalam berbagai situasi seperti konferensi, seminar, workshop, dan ceramah atau pidato. Public speaking merupakan keterampilan yang sangat berguna karena kamu bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi audiens yang mendengarnya. Misalnya suatu saat peserta didik semua atau jadi pemimpin, misalnya jadi kepala desa, jadi caleg, kemudian jadi camat di daerah kita. Amin ya Allah, kalian sudah memahami ini dan nanti akan menjadi kebanggaan alumni PKBM Sinar Pelana. Oke, tujuan public speaking menyampaikan informasi, memotivasi audiens, mempengaruhi pandangan, menghibur audiens. Itu kenapa saya bilang tadi, ketika kita tidak bisa memungkiri ya seluruhnya kita ini tujuannya pasti untuk membuat usaha menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ini penting, mempengaruhi pandangan. Jadi misalnya peserta didik sekalian membangun bisnis baru, membangun relasi. Saat kalian menguasai public speaking, kalian bisa menggiring opini kalian sehingga lawan bicara kita itu mengerti dengan mudah dan memiliki mindset serta sugesti yang kita tanamkan itu dia bisa memahami dengan benar. Jadi poin ketiga ini sebenarnya sangat penting. Menyampaikan informasi ini biasanya public speaking yang digunakan oleh guru dan tutor. Jadi kalau misalnya pemimpin juga seperti kepala desa misalnya, kemudian camat, penguasaan public speaking yang baik dan benar, apalagi bagus, itu sangat berpengaruh.
memotivasi audiens. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh motivator kalau sudah berbicara. Nah, isi pembicaranya lebih percaya kita Leo nyari duit daripada dia kan tinggal bilang semangat kalau kalian seperti ini nanti kalian dapat uang yang banyak. Hidup tidak sesimpel itu ya. Kemudian menghibur audiens. Kadang penekanan berbicara yang tinggi, kemudian rendah, pelan, nanti diisi dengan lucu juga berpengaruh juga ya. Nah, manfaat public speaking untuk pengembangan diri. Ini penting ya, apalagi bagi kita sekarang ini. Peserta didik itu diwajibkan memiliki karakter. Jadi ibu ingin kalian semua memiliki karakter. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Ingat, ibu selalu bilang, saat kalian menguasai public speaking, kalian akan merasa, oh bisa, situasi ini bisa saya kendalikan. Kalian akan lebih percaya diri. Kalian bukan berpikir lebih, tapi kalian masih bisa mengontrol keadaan. Jadi saya masih bisa mengontrol keadaan seperti ini. Kemudian membangun keterampilan berkomunikasi. Nah, komunikasi itu skill ya. Memiliki komunikasi yang baik itu artinya memiliki skill yang baik. Ya, ini wajib dikembangkan setiap saat. Jadi kalian harus upgrade terus. Misalnya bertemu dengan Ibu Yuli, cara berbicaranya seperti itu, yang baik-baik kalian ambil. Bertemu dengan Pak Faisal, cara berbicaranya seperti ini, yang baik-baik kalian ambil. Kemudian bertemu dengan Bu Intan misalnya, cara berbicara dan cara berkomunikasi Bu Intan seperti ini kalian ambil. Suatu saat kalian belajar terus mengupgrade diri, kalian akan bisa membentuk diri kalian sendiri dengan ciri khas kalian masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menyampaikan pesan atau keinginan kalian, tapi dengan public speaking yang baik, insya Allah penyampaiannya juga akan menghasilkan hasil yang baik, ya. Kemudian, nah ini kan kalau seperti ini dia menjelaskan penguasaan public speaking kamu lebih efektif dalam kegiatan presentase, wawancara, bahkan negosiasi bisnis. Itu yang selalu ditekankan karena ingin kalian itu punya bisnis sendiri. Terlepas dari kalian mau jadi kades, mau jadi apapun, kalian harus punya bisnis sendiri. Kalian harus jadi bos untuk bisnis kalian sendiri. Kalau wawancara ini sudah tentu kalian bisa public speaking, seperti misalnya Deva tadi kan mau kerja. Nah, punya public speaking yang baik, presentasi saat kerja itu bagus, otomatis punya nilai plus dibandingkan yang lain. Kalau misalnya wawancara misalnya Ratna mau masuk di dealer, atau sekarang yang lebih hit sekarang ditambang. Misalnya ditambang itu pun kalau kalian punya public speaking yang baik, yang bagus, yang benar, maka untuk tingkatan kerja itu lebih cepat naik. Nah, negosiasi bisnis itu yang paling penting, ini yang selalu ibu tekankan. Kemudian memperkaya wawasan dan pengetahuan, mengharuskan kamu untuk menyampaikan materi yang bermanfaat dan memotivasi para pendengar. Ini yang dilakukan dari tadi ya. Jadi ibu selalu bilang kalau kalian bisa public speaking, kalian itu berbicara dengan baik dan benar, dengan nada yang benar, itu akan menghasilkan penyampaian yang baik. Jadi yang tadi ibu bilang, misalnya kalian menyerap dari cara saya berbicara, cara saya berkomunikasi, kemudian dari Pak Faisal misalnya caranya berkomunikasi, itu juga termasuk memperkaya wawasan. Oke, nah ini contoh public speaking yang tadi ibu bilang ya. Untuk konferensi kalian tahu saja, kemudian untuk seminar itu nanti berguna bagi kalian yang mau melanjutkan kelas 12 terutama ya, yang mau melanjutkan kuliah. Kemudian pidato
pidato ini biasanya banyak lomba-lomba dan kalau kalian sudah di luar daripada lingkungan sekolah, ini pidato yang maksud saya yang di lingkungan sekolah ya, misalnya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat nasional. Kalau pidato ya kalian sebagai pemimpin itu lebih penting lagi. Seperti yang tadi saya contohin, jangan sampai nanti di antara kalian ada yang jadi camat terus bilang jalan Perenggan ini ya rusak seperti ini ya, nanti dana selanjutnya setelah cair tidak dicak seperti ini lagi, memalukan ya. Nanti akan dipertanyakan lulusannya mana, sekolah mana. Oke, kemudian debat. Saya tidak menyarankan kalau untuk debat ya, tapi paling tidak saat kalian menguasai public speaking, kalian sedikit berbicara pun lawan debat kalian itu kan ya. Nah, kita bisa mengontrol emosi seperti yang disampaikan di awal ini. Lanjut. Pertanyaan tentang public speaking yang sering diajukan. Bagaimana cara mengetahui topik yang menarik untuk audiens? Nah, ini ditujukan untuk public speaking yang tadi Ibu bilang menjadi pusat perhatian. Misalnya seperti Ibu yang berdiri di sini, kemudian misalkan Ibu sekalian sebagai audiens. Nah, yang ini berapa kali saya harus latihan public speaking? Karena kita ini pembelajar sepanjang masa, kalau menurut Ibu belajar public speaking ini harus seumur hidup, ya. Kalau yang di sini kan jawabannya sesuai dengan materi, tidak ada batasan karena public speaking, namun berlatih sampai kamu bisa memahami pesan atau materi yang ingin disampaikan. Metode latihannya bisa dengan berbicara di depan cermin atau merekam suara sendiri. Mau tahu tips Ibu berbicara public speaking? Kalian pilih lawan yang lebih lemah. Tadi seperti tadi yang Ibu sampaikan sama Depa, misalnya ada adiknya, coba berbicara dengan penekanan. Kalau Depa lupa, usahakan jangan menyebutkan misalnya, adek, kamu mau belikan kakak permen? Usahakan tatap matanya, kemudian jangan sampai salah ngomongnya. Dari situ bergeser, nanti ngomong ke orang tuanya, nanti ketemunya. Kalau malu, boleh di depan cermin, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini pertanyaan ketiga, berapa banyak pesan yang harus disampaikan? Bagaimana cara membuat audiens nyaman? Kembali lagi, semua pertanyaan ini kembali untuk public speaking yang saat itu Anda atau peserta didik semua menjadi pusat perhatian inti, atau hanya satu orang melawan audiens yang banyak. Yang keempat, bagaimana cara membuat audiens nyaman? Yang tadi ya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara tidak gugup saat presentase? Tadi yang Ibu bilang. Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita berdiri di depan, itu jantung rasanya mau melayang, mau copot, mau terbang. Bahkan yang awalnya saya tahu itu doni namanya. Ketika saya berdiri di sini saya lupa. Saya tahu itu Mbak Helda. Saya ketika saya berdiri di sini saya lupa. Itu tadi yang saya bilang, hindari saat kalian lupa, usahakan hapus dulu semuanya, kembali lagi tatap ingatkan. Ya, lanjut. Oh, sepertinya sudah habis. Nah, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh? Boleh? Supaya tidak gugup tuh kayak apa? Supaya tidak gugup, caranya kita harus menguasai sekeliling. Ada yang dengan menatap matanya membangun kepercayaan, dikatakan kepada diri sendiri, saya di sini saya tidak boleh. Kalau saya, dulu tipsnya saya sebelum saya naik panggung, naik pentas atau saya berbicara di depan, saya selalu menggigit lidah saya. Karena sakit di lidah itu akan menghilangkan sakit yang di hati itu, ya kan? Kalau saya tipsnya seperti itu dulu. Setelah saya di nasional, saya sudah tahu caranya. Ternyata saat kita menguasai seperti ini, saya sudah terbiasa mengajar. Misalnya peserta didik ini kelas 9 dan kelas 12. Saya sudah terbiasa, berganti-ganti orangnya saya sudah terbiasa. Karena di lingkungan saya, misalnya saya lebih mengenal Depa, misalnya orang seperti ini, Mbak Helda seperti ini. Nah, di buku itu kalian tidak kenal.
kita tidak tahu. Dan kadang orang atau audiens kita itu ada yang lebih daripada kita, dan ibaratnya kita mengakui itu dilihat bapak dilihat. Nah, jadinya sebenarnya overthinking itu yang membunuh kita sendiri, ya. Misalnya saya takut misalnya media, saya lihat depa aja sama sekalian, ya seperti itu. Misalnya saya lihat depa terus atau lihat sana atau saya lihat tembok, yang penting mata saya tetap mendekat. Jangan sampai nanti saat saya audiens saya membuat seperti ini, ke samping seperti ini, atau saya sambil megang kantong seperti ini, atau saya kedinginan seperti ini, misalnya. Tidak boleh ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini jangan takut ya untuk bertanya. Maksudnya sebisa mungkin di public speaking pertemuan kita yang pertama ini kita tahu kalau jadi misalnya ibu ini sebagai fasilitator yang memfasilitasi kalian. Misalnya kalian ingin tahu, misalnya Bu, saya sebenarnya saya seperti ini Bu, belum apa-apa saya ngomong saya sudah gemetar Bu, ibaratnya. Nah, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Atau ada yang misalnya Bu, saya jangan ngomong ke depan, membaca saja saya gemetar Bu. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau saya mau bertanya silakan. Saya hanya memfasilitasi. Insya Allah saya menjawab sebisa mungkin yang bisa saya jawab. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ya. Cara menyampaikan sesuatu agar tetap percaya diri itu gimana? Menyampaikan sesuatu agar tetap percaya diri. Yang paling pertama ya, kembali ke sini ya. Kembali ke slide awal tadi. Kita harus paham dulu manfaatnya ini, kemudian paham dulu situasinya dulu, menyampaikan cara percaya diri itu kita harus tahu kita berdiri di tempat yang benar. Kayak Ratna misalnya, saya bertanya karena saya mau tahu benar. Saat kita seperti itu memiliki pandangan seperti itu, kita akan fokus mendengarkan. Setelah terserah, nanti saya tanyakan kembali karena Ratna mendengarkan dengan baik, kita pasti percaya diri menyampaikan. Oh iya tadi ibu menyampaikan seperti ini. Rata-rata orang-orang yang tidak percaya diri menyampaikan itu karena dia tahu satu, segala sesuatu yang ingin dia sampaikan itu tidak semuanya benar. Misalnya persentasenya dibuat bohongan misalnya, atau yang mengerjakannya temannya tapi dia bagian persentasenya. Tapi saat itu kita yang memperjuangkannya, kita tahu misalnya seperti tadi membangun bisnis. Saya ingin Mbak Helda misalnya, Mbak Helda meminjamkan uang kepada saya harus tahu situasinya saya punya uang sekian Bu, saya nanti akan mengembalikannya dengan waktu sekian Bu. Nanti saya dapat uang ini Bu, dapatnya dari sini Bu, tanggal sekian gajinya Bu, nanti saya antar, begitu saya gajian jam 9, jam 10 saya kembalikan Bu. Nanti kita percaya diri, karena kita tahu situasinya. Nah yang biasanya kita tidak percaya diri, aku itu karena ada setengah bohongnya, ada tidak pahamnya, wah pasti merasa takut duluan. Jadi tidak percaya diri. Sebenarnya percaya diri itu mudah. Ya tadi saya bilang, karena kita misalnya merasa itu perlu dan kita berdiri di tempat yang benar, kemudian kita merasa memang pantas, ibaratnya saya seperti ini ngomong, ini Ratna nih kalau dia mendengarkan saya ngomong, dia pasti dapat ilmunya. Saya akan pede. Tapi kalau misalnya saat kita meyakinkan audiens, tapi kita tidak mengerti apa yang ingin kita yakini kepada audiens, apa yang ingin kita pengaruhi, ya tidak akan bisa. Jadi saya bilang, sambil bergagap kiai, susah kan? Barunya sambil belajar, sambil jalan itu nggak bisa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang membuat presentasi seperti ini, yang penting dikumpul saja tulisannya sekolah-sekolah seperti itu, tapi tidak tahu sikap untuk mempresentasikannya, memahami materi yang dibuatnya. Kenapa? Itu akan melahirkan banyak koruptor. Nah biasanya tugas-tugas PPT seperti ini, tugas presentasi seperti
seperti ini pasti dibagi. Misalnya 5 orang. 5 orang itu bukan 5 yang mengerjakan, tapi 5 misalnya halaman 1 sampai 2 si ini mengerjakan. Halaman 3 sampai 4 si ini mengerjakan. Nanti yang maju untuk mempresentasikan si ini misalnya yang berbicara. Itu kenapa? Biasanya kalau misalnya tugas kelompok yang dibikin seperti ini, pasti hanya satu yang menguasai, yaitu si pembicara. Kalau misalnya ditanya, yang ini tadi hafalnya dari halaman 1 sampai 3, yang ini tadi 3 sampai 5, biasanya seperti itu. Nah, itu yang bikin kita kalah debat, kemudian kita tidak bisa menempatkan diri untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya ini presentasi saya ini seperti ini. Satu lagi misalnya, yang tanya, misalnya Bu ini, itu tadi yang untuk debat ya. Untuk debat tadi yang ada tadi fungsinya tadi untuk di debat. Semua ini perlu kepercayaan diri yang tinggi. Pesan saya, kalau mau percaya diri, kita harus berada di tempat yang benar. Mau itu apa yang kita presentasikan, apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita sugestikan misalnya. Kita ingin sugesti misalnya supaya orang ini meminjamkan uang kita. Sebisa mungkin jangan banyak nya, kemudian mengulang-ulang sugestinya, jangan ya. Oke, seperti biasa setelah selesai kita akan menulis refleksi. Ya, refleksi. Silakan tulis refleksinya sejujur-jujurnya, apa yang dipelajari hari ini, apa yang akan dipelajari nantinya. Tolong jangan singkat-singkat agar Bapak Ibu bisa memahami dan bisa meningkatkan kembali kualitas pembelajarannya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.